Saya percaya menjadi orang yang luar biasa. Haleluya. Mari kita sambut datang. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Ada yang percaya? Mari kita sambut Sang Datang. Mari, mari, mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari, mari, mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, 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 puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. 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 Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Selalu berterima kasih dulu. Sekali kita mendengar satu pujian dari vokal grup Dalunatu, memberikan waktu dan kesempatan untuk persembahkan pujiannya kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan, saudara kasih. Haleluya. Bersiap-siap hamba Tuhan di Mekom ini. Aku berdoa kepadamu Tuhan, ampuni dosa hamba-Mu ini. Aku percaya dalam nama kasih-Mu Tuhan, ku yakin Engkau sertai padaku. Aku percaya Tuhan, Gembala
Yesus, Tuhanku Yesus, akan ku diam dalam rumah-Mu Tuhan. Aku percaya dalam tangan kasih-Mu Tuhan, ku yakin Engkau sertai ladaku. Aku percaya Tuhan Gembala yang baik, ku dibimbing menuju jalan yang benar. Jiwaku akan diselamatkan oleh Yesus, Tuhanku Yesus, akan ku diam dalam rumah-Mu Tuhan. Jiwaku akan diselamatkan oleh Yesus, Tuhanku Yesus, akan ku diam dalam rumah-Mu Tuhan. Tuhan, dengarkanlah. Tuhan, kabulkanlah. Haleluya, saudara kasih. Saya undang seluruh hamba Tuhan, seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini, supaya kita persembahkan sebuah pujian bagi Tuhan. Mari saudara kasih, hamba-hamba Tuhan,
Haleluya. Sudah berdoa menemani. Lilin yang kedua akan dinyalakan oleh pimpinan Rayon 10 kepada Bapak Pendeta Agus Yustikau. Kami persilahkan. Malam Kudus. Mari sejenak. Sambil kita menyalakan lilin yang ada di tangan kita masing-masing. Lilin yang akan dinyalakan oleh Bapak Kepala Desa dari Desa Lingkungan Hilang.
kuatku, namun karena Rohmu Yesus yang memegang Setia
katakan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, dengan sepenuh hati. Tuhan rindukan satu dengan kuat dari hati kita. Berapa besar kita mengatakan bahwa Dia Tuhan. Berapa besar kita berkata bahwa Engkau Tuhan, Engkau Raja atasku. Yesus, Yesus, ku panggil namamu, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Saya masyarakat bagi hamba Tuhan di depan segala lagi. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Hadir di tengah-tengah kami malam hari ini, nyatakan isi hatimu, nyatakan kerinduanmu. Kami menantikan firman-Mu digenapi di dalam kehidupan kami. Karena itu malam hari ini Tuhan berbicara buat kami. Sepatah kata firman-Mu itu akan memulihkan kami. Sepatah kata firman-Mu itu akan memperbaharui kami. Sepatah kata firman-Mu itu akan mentransformasi, mengubahkan hidup kami. Bahkan sepatah kata firman-Mu yang kami terima malam hari ini akan mengatur langkah-langkah perjalanan kami ke depan Tuhan. Menyelesaikan sisa waktu di tahun 2020 ini. Dan membawa kami untuk memasuki tahun 2021. Berbicara buat kami tanpa terkecuali untuk semua kami dari tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Hamba percaya bahwa Roh Kudus mampu untuk menerobos setiap pribadi kami. Berbicara buat kami. Kami rindu untuk mendengarkan firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap mendengarkan firman bersama-sama katakan amin. Baik, shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Shalom. Lagu terakhir ku berserah penuh. Waktu itu ketika Yesus
turun dari kapal. Dalam perjalanannya datanglah seorang kepala rumah ibadah bertemu dengan dia, meminta untuk Yesus menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Ketika Yesus turun dari kapal, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Banyak orang berdesak-desakan, kata firman Tuhan, mengikuti dia. Tetapi dalam perjalanan untuk memenuhi undangan dari Yairus, Yesus bertemu dengan satu pribadi waktu itu. Yang Alkitab menceritakan kepada kita sudah 12 tahun lamanya. 12 tahun lamanya menderita sakit perdarahan dan harta benda semuanya habis. Sampai titik itu, saudara. Dia mendengar tentang Yesus. Dan dia bilang, asal ku jamah jubahnya saja. Saudara, dalam perjalanan begitu banyak orang yang mengikuti Yesus, berdesak-desakan mengikuti Yesus. Tapi ada satu orang yang benar-benar berserah penuh kepada Yesus. Ingin sekali untuk berjumpa dengan dia, asal ku jamah jubahnya saja. Keinginan yang kuat, iman yang kuat, kepercayaan yang kuat, keyakinan yang kuat, itulah berserah penuh. Berapa banyak orang Kristen yang hanya berputar-putar menggunakan naluri pikiran, sehingga membatasinya untuk bergerak, untuk menyerahkan dirinya secara total. Kalau bergerak pun dalam bingkai rohani, tetapi selalu diatur oleh keinginan dirinya sendiri. Itu juga yang terjadi dengan banyak orang yang ketika mengikuti Yesus tidak mengalami apa-apa. Tidak mengalami apa-apa. Sampai ketika wanita ini menyentuh Yesus dan Yesus merasa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Yesus balik dan bertanya, siapa yang menyentuh aku? Kebanyakan orang itu berkata Yesus. Ini bingung mereka. Kenapa? Karena begitu banyak orang berdesak-desakan, pasti sentuh menyentuh. Tapi sentuhan wanita ini berbeda dengan sentuhan yang lain. Sentuhannya menarik kuasa itu turun dalam dirinya. Apa yang terjadi dengan berserah total? Wanita ini mengalami pemulihan secara utuh di dalam dirinya. Amin. Saudara, sepanjang usiamu engkau telah merayakan Natal. Jangan sampai saya 45 tahun Natal tidak berdampak apa-apa dalam diri saya. Karena kita hanya mengajarkan rutinitas agama, mengajarkan kegiatan-kegiatan. Kalau Natal itu ciri orang Kristen. Itu tidak berbeda dengan orang yang banyak yang mengikuti Yesus, tapi mereka tidak mengalami apa. Saya berdoa supaya ini Natal menentukan perjalanan hidup ke depan, mengubahkan hidup. Aku harus menangkap sesuatu. Jangan sampai tua merayakan Natal, tapi tidak mengalami Natal itu sendiri di dalam diri kita. Amin. Berapa banyak yang mau mengalami Natal yang sesungguhnya? Saya berdoa di dalam nama Yesus malam hari ini, engkau pulang membawa sesuatu. Ada benih ilahi yang turun dalam dirimu, dan itu menjadi modal untuk perjalanan ke depan. Amin. Amin. Miliki niat, keinginan yang kuat. Duduk boleh samping kiri kanan, walaupun jarak dan COVID. Tapi saudara dan saya akan pulang membawa sesuatu yang berbeda. Dimulai dari niat yang berbeda. Jangan hanya datang untuk memenuhi undangan. Amin. Datang karena aku mau hari ini mengalami Immanuel itu sendiri. Amin. Ini bukan yang harus saya sampaikan, tapi ketika tadi lagu ini saya diingatkan untuk menyampaikan hal ini. Buka Alkitab kita di dalam Yesaya 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Tema Gereja Betel Indonesia, Immanuel, Allah menyertai kita di dalam Matius. Pertama ayat yang ke-23, tapi malam hari ini saya akan menyampaikan dari Yesaya 6, Yesaya 9.
ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan dari ayat 23 dari pasal 8. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sibolon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang dia di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saudara, kalau di Agape ibadah mulai HP berbunyi, itu HP-nya minta disumbangkan untuk pembangunan gereja. Haleluya. Ya, jadi kalau HP berbunyi itu tandanya ada niat orang mau sumbang untuk pembangunan gereja. Amin. Ya. Jadi kalau belum ada niat untuk sumbang gereja, matikan HP-nya atau silent saja. Gitu ya. Kita lanjutkan. Ayat yang ketiga. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagikan jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderak-derak dan setiap jubah berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, firman ini di pasal yang ayat yang ke-23 dari pasal yang ke-8 itu berbicara satu waktu tanah Sibolon dan Naftali itu ada dalam masa tekanan musuh, saudara. Ya. Ada di dalam masa tekanan musuh. Penduduk Naftali dan Sibolon itu akhirnya diambil dan akhirnya menjadi budak, saudara. Budak dari Raja Al-Asyur, saudara. Mereka hidup di dalam tekanan, mereka hidup di dalam intimidasi karena Raja Ilgal mau membunuh mereka. Sehingga apa? Mereka hidup tidak tenang. Mereka hidup tidak di dalam damai sejahtera. Jadi kalau saudara tidak bersukacita seperti tadi yang disampaikan oleh El, itu tanda bahwa saudara ingin dijajah atau ingin dijajah. Ya. Orang Kristen itu harus terus bersukacita dalam segala situasi dan keadaan. Tetap bersukacita. Amin. Bersukacita itu bahasa aslinya itu menari-nari. Ya. Jadi tidak ada orang bersukacita itu duduk diam tenang. Ya. Ada kalau pas ketawa begitu, ada ketawa sambil tutup mulut, goyang gitu ya. Tidak ada kan? Sukacita ada sebuah ungkapan yang keluar. Ungkapan yang keluar itu di dalam mimik hidup kita, orang lain bisa melihat dia sedang bersukacita. Amin. Amin. Ya. Jadi saudara kita kembali. Ketika itu suasana begitu mencekam, menekan penduduk Sibolon dan Naftali. Sehingga apa yang terjadi, mereka hidup tertekan, tetapi dalam kesulitan masa yang besar hadir Nabi Yesaya, saudara. Nabi Yesaya bilang apa? Bangsa yang di dalam kegelapan telah melihat terang yang ajaib. Saudara, hari-hari ini tahun 2020 kita rayakan Natal yang berbeda. Ya. Rayakan Natal di dalam protokol kesehatan, walaupun di sini tidak protokol, saudara. Ya bersyukurlah. Ya. Di dalam aturan-aturan sepanjang tahun 2020 kita tahu bahwa situasi tidak enak. Ya. Biasanya tiap tahun kami keluar buat KKR di luar batasan. Tahun ini membuat akhirnya kami berdiam saja. Ya, ada beberapa kegiatan tapi dilarang untuk mengumpulkan massa. Ya. Kecuali di Fatukopa malam ini. Ya. Karena Pak Amos ada. Ya.
Jadi saudara, situasi yang menekan, yang mencekam, situasi yang akhirnya membuat mereka sangat sulit. Akhirnya apa? Ada sebuah teriakan yang keluar dari diri mereka. Dan teriakan itu sampai di surga, dan Tuhan berfirman kepada Yesaya. Dan ketika itu Yesaya bangkit dan menyampaikan kepada bangsa Israel, khususnya untuk Naftali dan Sibon, bahwa apa? Bahwa terang itu sudah datang. Amin. Terang itu sudah datang untuk apa? Terang itu yang akan memerdekakan saudara. Terang itu yang akan membuat yang mati menjadi hidup, yang kehilangan pengharapan akan mendapat pengharapan kembali. Hanya terang itu sendiri yang ketika hadir dan saudara mau menerima, maka dia akan mengubahkan kehidupan saudara. Jalan yang buntu kalau ketika terang itu datang, maka terang itu akan menerangi engkau sehingga engkau tahu kemana engkau akan pergi, kemana engkau akan melangkah, apa yang harus engkau lakukan dan apa yang harus engkau kerjakan. Hanya ketika terang itu menerangi hidup. Amin. Tidak ada terang yang lain. Tidak ada cara yang lain. Tidak ada satu cara apapun yang bisa membuat saudara bercahaya kalau saudara tidak di dalam terang Kristus. Amin. Berapa banyak kita yang ada teman 2 orang anak-anak rohani dari Jakarta. Mereka bilang 4 bulan hanya di dalam kamar. Untung sampai sore. Jadi ya, depresi, tertekan, marah. Sudah biasa keliling-keliling, kunjungi orang, kunjungi anak-anak. Di Jakarta 4 bulan tak kurung di dalam kamar. Ya. Sampai bisa buat apa-apa. Pesan makan tuh hanya lihat HP. Makan datang gantung di apa namanya? Pintu ini. Pegangan pintu dijual. Contoh waktu itu habis ambil makan semprot lagi pakai baygon son. Ya. Hand sanitizer. Tapi itu situasi yang tahun ini Tuhan izinkan untuk saudara dan saya boleh alami. Supaya apa? Supaya saudara dan saya bisa dibawa makin mendekat kepada Tuhan. Amin. Kesempatan untuk kita bisa tinggal tetap di rumah, kesempatan untuk relasi dengan Tuhan makin diperkuat. Kesempatan untuk saudara bisa duduk tenang, diam, dan belajar untuk mendengarkan bisikan-bisikan Roh Kudus untuk dirimu, apa yang harus engkau lakukan, apa yang harus engkau kerjakan. Di situasi-situasi yang tidak enak itu yang membuat akhirnya bangsa Israel berteriak kepada Tuhan. Kadang-kadang kita di dalam kenyamanan, kita lupa. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan ini kepada anak-anak. Bahwa berhenti jadi orang Kristen yang tiap hari hanya melakukan kegiatan kekristenan tanpa memiliki keinginan dari hati, tanpa memiliki kehausan dan kelaparan akan Tuhan.